Ini tolong garis bawahi betul ya. Ini cara berdoa yang cepat dikabulkan oleh Allah. Ya, perhatikan caranya. Dan semua nabi menempuh cara ini. Anda tahu apa yang terjadi? Lihat ayat 39-nya. Pakai fa. Fastajabna. Maka kami langsung kabulkan. Nggak pakai jeda. Kalau belum sampai ke titik itu, malam ini maksimalkan. Dan besok. Cuma 2 kesempatan. Malam dengan besok. Mintakan. Yang serius demi Allah saya katakan. Karena ini taruhannya besar sekali. Khususnya di penghujung Ramadan, para sahabat itu memadati tempat-tempat strategis untuk berdoa. Tempat-tempat strategis itu ada beberapa macam. Pertama, yang khusus di rumah Allah. Rumah Allah itu spesifik ya. Kalau kita sekarang masjid, berada di masjid, itu peluang yang paling tinggi untuk mendekat kepada Allah, bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di penghujung Ramadan, biasanya di sore-sore, ba'da asar menjelang Ramadan, itu ada sebagian waktu yang mereka habiskan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya yang diminta 3. Yang pertama adalah penerimaan dari amal yang telah dikerjakan selama Ramadan. Karena kita tidak tahu dari sekian amal yang kita kerjakan berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung dan bersyukurnya kita, Allah punya sifat asy-syakur. Asy-syakur itu yang maha menerima walaupun sedikit. Walaupun tadi kita sholat itu, taruhlah 2 rakaat gitu, belum tentu 100% khusyuk kan. Tapi dari 100% itu walaupun cuma 5-10% itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita berbahagia Allah menampilkan sikap dan sifat asy-syakur. Sifatnya asy-syakur, sikapnya menerima dengan sifat itu segala hal yang terbaik dari hamba sekalipun hanya sedikit, dan berkenan menyempurnakannya, dan berkenan dengan menyempurnakannya. Jadi kita bermohon, salah satu cara menyempurnakan itu dengan berdoa. Ya, karena itu ada doa yang sampai kepada kita, wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbal minna salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa siyamana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon terima selama Ramadan ya Allah, puasa kami, salat kami, rukuk kami, sujud kami, kekhusyuan kami, penghambaan kami, semua amal kami, dan kami memahami enggak semuanya mungkin ya Allah kami kerjakan baik dalam pandangan-Mu. Namun mohon Allah, jikapun ada yang Kau nilai kurang, mohon sempurnakan Allah. Kekurangan itu Allah. Sekali lagi dapat belas. Alhamdulillah. Mohon sempurnakan ya Allah kekurangan itu dengan segala kemuliaan dari sisi-Mu. Itu yang pertama. Yang kedua, memohon khusus ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini spesifik. Hadis-hadisnya jelas dan tegas. Ya, jelas menampilkan tawaran ampunan setiap detik selama 30 hari Ramadan. Kalau kita lalui 30 hari ini. Hadisnya jelas di Al-Bukhari ada, hadis lain penguatnya ada, dan 3 redaksi ya yang disampaikan. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 1. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 2. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 3. Sehingga saking jelasnya ini Nabi sendiri mempraktekkan. Setiap malam beliau memohon kepada Allah, khususnya di jeda-jeda antara 2 rakaat salat tarawih itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan, siapa yang menunaikan qiyam malam di malam-malam Ramadan, siapa yang salat bersamaan dengan malam Al-Qadar, dia kerjakan dengan penuh keyakinan iman karena Allah, kemudian berintrospeksi diri. Jadi sholat yang benar itu bukan sekedar kita tunaikan, khususnya di malam-malam Ramadan, di waktu-waktu Ramadan, tapi diisikan dengan perasaan khusyuk kita. Dan hadisnya mengatakan wahtisaban, ikhlas, sekaligus ada unsur muhasabahnya. Diisikan penghambaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di situ kita bermohon kepada Allah, di antaranya ampunan dosa. Karena itu banyak dalam bacaan sholat itu mengandung permohonan ampunan kepada Allah sejak iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, itu kan minta dihapuskan kesalahan, minta ampun. Ataupun yang menggunakan wajah itu kan di antara kalimat nanti ke ujung setelah wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin, ya, ada kalimatnya Allahumma innaka anta rabbi wa ana 'abduk. Allahumma zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Allah, aku akui aku banyak berbuat salah. Aku hamba-Mu yang zalim ya Allah. Dan aku akui begitu banyak dosaku. Sedangkan Kau menetapkan ya Allah, hanya Engkau yang maha mengampuni segala dosa.
Maka dengan sifatmu ya Allah yang maha pengampun, aku mohon segala ampunanmu. Itu baru iftitah. Belum ketika kita dalam rukuk, dalam sujud, duduk di antara dua sujud, itu kalimat ighfirli, minta ampun ada. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, Rabbi ighfirli, warhamni, wajburni, dan seterusnya. Minta ampun. Nah, orang kalau minta ampun kan merasa banyak salah kan? Gak mungkin orang minta ampun kalau gak merasa punya dosa. Anda minta maaf pada orang karena merasa ada yang salah. Kita minta ampun kepada Allah karena merasa punya dosa. Jadi kalau cuma di lisan ya Allah ampuni tapi nggak merasakan dosanya apa, itu getarannya kurang ke jiwa. Karena itulah kemudian hal yang paling penting kita pastikan kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum sampai ke titik itu, malam ini maksimalkan. Dan besok. Cuma 2 kesempatan, malam dengan besok. Mintakan yang serius demi Allah saya katakan karena ini taruhannya besar sekali. Ya, Nabi katakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berpeluang diampuni semua dosa. Dan ini cuma Ramadan. Taubat, minta ampun sama Allah. Dan doakan orang sekitaran kita. Semua orang tanpa kecuali. Hei, siapa yang menginginkan orang lain larut dalam keburukan? Hah? Hanya orang yang kurang bersih hatinya yang menginginkan orang-orang lain terjebak dalam keburukan, kemungkaran. Betapa sering kita pikirkan karena beda pendapat dengan kita, dia harus celaka. Dia harus buruk. Dia harus tertinggal dalam aspek apapun. Sosial, politik, ekonomi, apa, macam-macam. Sepanjang dia beriman, doakan. Yang belum beriman pun kita doakan supaya Allah berikan hidayah. Pelaku maksiat kita doakan supaya taubat. Dan diri kita bermohon kepada Allah. Biasanya jadi wasilah. Kalau kita pandai mendoakan orang lain, nanti ditarik kemudian kemuliaan itu untuk menjadikan ampunan turun kepada kita. Minta. Ini kenapa saya penting sampaikan? Karena nanti yang terakhir tegas. Yang tadi jelas sekarang tegas. Ini karena dibentangkan 30 hari. Setiap detik. Selama 30 hari. Malaikat Jibril langsung memberikan satu penekanan yang kuat. Ini saya ulang-ulang, saking pentingnya ini saya sampaikan. Nabi pernah naik ke atas mimbarnya untuk memberikan tausiah. Mimbar Nabi itu ada 3 gundukan. Ya, 3 step kayak tangga gitu. 1, 2, 3. Itu begitu naik setiap tangganya, Malaikat Jibril memberikan statement. Perhatikan di antara statementnya. Raghima anfu rajulin. Sungguh kotor hidung seseorang itu. Ini bahasa kiasan, ungkapan. Ya, bu'dan maknanya. Bu'dan, sungguh tercela, jauh. Jadi di Arab itu kalau ingin menunjukkan seseorang yang tercela, itu hidungnya itu penuh dengan debu kotor. Ya. Makanya dulu di masa Batavia, JP Kuhn itu ketika memerintah di Jakarta, ya, ada sepupu dia selingkuh, ya, dengan salah seorang prajurit yang jaga. Ketika selingkuh itu dihukum. Nah, dipraktekkan pada masa itu. Yang perempuannya dirajam, yang laki-lakinya dihukum di depan, dirajam juga. Tapi sebelum kemudian dihukum, diberikan tanda ke masyarakat supaya jangan berbuat seperti ini. Dicorenglah kemudian dengan arang hidungnya. Maka dikenallah istilah hidung belang. Itu hasil dari situ. Dibaca sejarah, baca sejarah. Ya. Hasilnya dari situ dikenal dengan istilah hidung belang. Ya. Maka saya ingin kembali. Itu kata Malaikat Jibril kalau kita ingin tafsirkan hidung belang. Ya, dalam konteks ini tercela. Menunjuk perbuatan yang sangat tercela. Sungguh keterlaluan di tafsir hadis lain. Dan keterlaluan katanya. Liman adraka Ramadhan falam yughfar lahu. Orang yang disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan tapi tak mampu diampuni dosa-dosanya. Ya, orang lain gak sempat sampai. Kita sampai. Begitu sampai gak dimanfaatkan. Sekali gak dikasih, sekali dikasih Anda gak manfaatkan, ada kesempatan kedua. Kedua gak dapat, ada ketiga. Tapi 30 hari diberikan gak dimanfaatkan. Keterlaluan kata malaikat. Tapi yang paling menarik kata Nabi, amin. Kabulkan ya Allah. Kabulkan. Ini yang paling bahaya. Hati-hati ya. Hati-hati dengan kalimat ini. Nabi katakan amin. Kabulkan ya Allah. Biasanya Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Ini kebalik. Malaikat yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Ini ada di Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ini termasuk sahih. Karena disusulkan kepada syarat Al-Bukhari dan Muslim. Saya sering sampaikan di ilmu hadis, Imam Al-Bukhari meninggal, gak semua hadis terkumpulkan. Imam Muslim datang, ya melengkapi sebagiannya. Imam Muslim meninggal, ada banyak hadis yang belum dikumpulkan. Makanya datang kemudian Imam Al-Hakim An-Naisaburi mengeluarkan kemudian beberapa syarat-syarat khusus di Al-Bukhari dan Muslim. Dari syarat ini dikumpulkan lalu dicarilah hadis sesuai dengan kualifikasi tadi, syarat yang tadi. Maka ditemukan hadis-hadis diantaranya hadis tadi. Disusulkanlah kemudian ke dalam Al-Bukhari dan Muslim. Disusulkan dalam bahasa Arab disebut Al-Mustadrak namanya. Maka diberi nama kitabnya Al-Mustadrak kayak karya Al-Hakim An-Naisaburi. Karena itu di penghujung-hujung Ramadan, malam-malam ujungnya. Kemudian nanti di penghujung ba'da asar menjelang ke maghribnya banyak yang bersimpuh kepada Allah. Di antara sahabat banyak nangis. Ya, satu, tadi memohon kepada Allah menerima amal ibadah. Kedua, diampuni dosa. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Diberikan kesempatan untuk konsisten
mempraktekkan hasil Ramadan di 11 bulan mendatang. Ya, awas hati-hati karena nanti ciri keberhasilannya pasca Ramadan, bukan saat Ramadan. Orang yang berhasil bukan saat trainingnya, saat mempraktekkan hasil training itu. Jadi kalau Anda ikut pelatihan di kepegawaian, di perusahaan, itu akan diduga dinilai berhasil pasca selesai training. Bagus nggak tampilan kerjanya? Kalau nggak bagus nanti nggak masuk kerjanya, dievaluasi. Sama persis dengan kita saat Ramadan. Kalau kita ingin membuktikan kepada Allah berhasil pasca Ramadan, ya, litasyi'a, untuk meluas fawaid Ramadan fi jami'il awqat. Semua manfaat Ramadan di setiap waktu. Itu faedahnya kemuliaan satu waktu. Masjid tempat pertama. Kalau masih ada tempat nanti besok ya, setelah selesai misalnya pagi-pagi zikir pada Allah, siang kalau nanti mau meninggalkan i'tikaf ke tempat masing-masing, boleh ke rumah, mampir dulu misalnya di masjid dekat rumah, boleh asarnya, atau mau selesaikan di sini tidak ada masalah. Atau kalau tidak sempat, kalau di beberapa masjid ada protokolnya, zona merah yang sangat kuat dan kita menghormati itu, maka ambil di rumah dengan spesifik satu tempat. Apa tempatnya? Mihrab namanya. Ya, apa namanya? Mihrab. Nah, saya ingin luruskan persepsinya, mihrab itu bukan hanya tempat untuk imam di sini, bukan. Mihrab asalnya tempat khusus yang kita tujukan hanya untuk kepentingan ibadah saja. Untuk ibadah. Dan mihrab ini punya keistimewaan. Kalau dikhususkan untuk ibadah, maka dia memiliki dua keistimewaan yang sangat dahsyat. Bahkan tiga. Satu, mempercepat terkabulnya doa. Yang kedua, mempercepat datangnya rezeki. Yang ketiga, mempercepat lahirnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, mempercepat terkabulnya doa. Kedua, mempercepat datangnya rezeki. Bahkan dari sisi yang tidak diduga, nanti saya tunjukkan dalilnya. Dan yang ketiga, mempercepat datangnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa imam posisinya di mihrab? Ya, kenapa? Karena imam menjadi pemimpin kita dalam sholat. Dan imam yang menyampaikan permohonan kepada Allah dalam doa, dalam sholat. Karena itulah ditempatkan di mihrab, diharapkan doanya cepat dijawab oleh Allah. Karena itu disunnahkan sebelum memimpin itu menghadap kepada makmum. Melihat keumuman makmumnya siapa yang sholat. Adakah orang yang dalam perjalanan? Adakah orang yang terlihat dalam kesulitan? Adakah orang-orang anak kecil yang tidak mampu berdiri lama dan sebagainya? Lalu meletakkan surat terbaik, mohon kepada Allah termasuk dalam sujudnya. Ya. Nah, mihrab ini itu tidak hanya bisa kita khususkan di masjid, boleh kita tempatkan di rumah. Jadi selain bikin musalla agak besar lagi kalau di rumah misalnya, boleh di antara itu ada mihrab, tidak harus luas, tidak harus ruangan. Ada ruangan, alhamdulillah. Nggak ada ruangan, bentangkan sehamparan sejadah. Cuma kita niatkan untuk mihrab. Kalau sudah mihrab tempatnya, ya, jadi mihrab itu yang tersekat namanya. Ya, yang tersekat. Bisa dengan konteks tekstual, disekat ya, dengan pintu, dengan ruangan. Bisa jadi majas. Ya. Artinya apa? Kita bentangkan sejadah, cuma sekat dengan area sejadah itu. Nggak boleh kita berlaku di situ selain ibadah. Makanya handphone keluarkan. Ya. Jangan ngobrol, jangan macam-macam dunia, makan macam-macam, apalagi besok kan masih puasa, handphonenya keluarkan, lu fokuskan ibadah di situ. Kalau bisa kita lakukan, apa yang terjadi? Perhatikan teman-teman sekalian, ini yang dilakukan oleh Imran dengan Hannah. Sampai diabadikan dalam Al-Quran di ayat 37. Saat Imran dengan Hannah itu bukan Nabi, bukan Rasul. Makanya diberi oleh Allah contoh yang bukan Nabi, bukan Rasul, supaya kita tiru. Dan Anda tidak berkata, itu kan Nabi, itu kan Rasul. Sekarang Allah sebelum kita bertanya menjelaskan, ini bukan Nabi, bukan Rasul. Disiapkan Maryam untuk menjadi hamba yang saleh. Ya, salihah, dekat dengan Allah, rajin ibadah. Apa yang terjadi? Diberikan salah satu mihrab. Selain dibimbing oleh orang yang saleh dan pintar. Jadi kalau anak kita mau dekat dengan Allah, carikan orang yang saleh dan pintar. Bukan pintar saja, tapi saleh. Bukan saleh saja, tapi pintar. Saat itu yang paling pintar dan saleh Nabi Zakaria. Sekolahkan di tempat yang mendekatkan kepada Allah. Maaf, lompat sedikit saja. Anda ingin anak Anda dekat dengan Allah, rajin sholat. Tapi Anda sekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan sholat. Kan tidak nyambung. Anda ingin anak Anda ahli Quran. Tapi disekolahkan di sekolah yang bahkan tidak mengajarkan Quran. Kan tidak nyambung. Nah, sekarang kembali, mihrab. Begitu dibuatkan mihrab oleh Imran dan Hannah, apa yang terjadi? Ayat 37 saya bacakan cepat. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, maka diterimalah ikhtiar itu oleh Allah. Jadi baru kita bikin dengan niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Kembali ke niat kita. Begitu kita ikhlaskan karena Allah, diterima oleh Allah. Wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Kisah Maryam,
Lalu dirawat oleh Nabi Zakaria, diperhatikan tadi yang saya sampaikan. Ya, apa yang terjadi? Diperhatikan oleh Allah. Jadi orang-orang yang spesifik menyiapkan diri untuk mendekat kepada Allah dapat perhatian Allah. Dan tidak mudah mendapatkan perhatian Allah. Anda ingin mendapatkan perhatian pimpinan di kantor, di perusahaan, atau dalam kehidupan sosial, mencari sesuatu kan? Kita sekarang mendapat perhatian Allah itu mahal. Maka ketika perhatian Allah diberikan, apa yang terjadi? Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab itu, mendapati semua kebutuhan Maryam, rizki. Tadi yang saya katakan, mihrab mempercepat datangnya rizki. Ditanya oleh Nabi Zakaria, dari mana semua ini? Saya kan baru mengantarkan makanan, ada makanan. Saya mau mengantarkan baju ganti, sudah ada baju ganti. Semua ada. Dia berkata, Maryam berkata, semua dari Allah. Allah akan memberikan rizki tanpa batas pada siapa yang dia kehendaki. Ini saya mau ajarkan fikihnya sedikit, mohon izin ya. Atau menyampaikan, maksud saya menyampaikan apa yang guru kami pernah ajarkan. Ya, mohon maafkan saya, menyampaikan kembali apa yang guru kami pernah ajarkan. Perhatikan baik-baik. Kalau ada kalimat begini di Quran, mayyasha, mayyasha, siapa yang dikehendaki. Maka jangan batasi ayat itu pada keterangan kisahnya. Karena kaidah di ulumul Quran bab asbabun nuzul mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah itu, keutamaan itu, kebaikan itu sepanjang tidak dikhususkan lafadznya pada kejadian tertentu, maka dia berlaku umum walaupun kisahnya dicontohkan pada satu kasus. Jadi cara memahaminya begini, kata Maryam, Allah akan memberikan rizki kepada siapapun yang dia kehendaki. Jangan batasi dengan Maryam. Caranya adalah, jadilah orang yang termasuk dikehendaki oleh Allah seperti Maryam. Itu caranya. Nah ini yang dibaca Nabi Zakaria. Saya mau masuk pada bagian kedua kemuliaan mihrab. Nabi Zakaria baca, oh Maryam dikehendaki oleh Allah. Dapat sesuatu tanpa batasan. Bi ghairi hisab, tanpa batas. Qadar Allah, Nabi Zakaria pada saat itu punya keterbatasan. Kata medis, secara klinis gak mungkin punya keturunan. Istrinya divonis maaf, menopause dan mandul, beliau sudah sepuh. Rambut memutih, fisiknya sudah letih. Maka apa yang beliau simpulkan? Saya walaupun nabi, ada satu yang saya belum punya, seperti Maryam. Apa itu? Mihrab khusus. Maka sholatlah di situ, minta sama Allah. Ini yang mau saya katakan, mihrab mempercepat terkabulnya doa. Maka ayat 38-nya Nabi Zakaria sholat di situ. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka Nabi Zakaria sholat di situ bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini tolong garis bawahi betul ya. Ini cara berdoa yang cepat dikabulkan oleh Allah. Ya, perhatikan caranya. Dan semua nabi menempuh cara ini. Saya keluarkan dari Al-Quran. Ya, saya sedang siapkan satu buku. Ya, doa-doa nanti dalam Al-Quran yang pernah dipraktekkan para nabi dan rasul. Kemudian di ujungnya ditutup statementnya oleh Allah. Bila ada yang mencontoh ini, maka Allah akan mengabulkan dengan pengabulan yang sama seperti yang dikabulkan pada sebelumnya. Nah, qala Rabbi habli. Pertama, ya Allah yang maha pemberi tanpa batas. Ya, nanti kalau besok berdoa atau malam nanti berdoa, maka saya sarankan berdoa ya dimulai dengan al-asmaul husna. Mengamalkan Quran surah ke-17 ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau punya kebutuhan sebut nama Allah, minta berdoa. Sebut namanya Ar-Rahman, atau kalau Anda tahu, sebut salah satu nama Allah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita sesuai kebutuhan kita. Jadi Allah itu membentangkan nama, bukan sekedar nama, yang menjawab semua kebutuhan kita. Jadi kalau Anda butuh rezeki, sebut namanya, ya Allah ya Razzaq. Kalau butuh pengetahuan ditambah, ya Allah ya Alim. Kalau butuh perlindungan, ya Allah ya Jabbar. Kalau butuh kesabaran, ya Allah ya Sabr. Ya. Maka Nabi Zakaria kan tadi divonis terbatas, gak mungkin punya keturunan. Maka beliau mesti menyebut nama Allah pemberi tanpa batasan. Nama Allah yang memberi tanpa batas disebut Wahhab namanya. Wahhab. Permintaan dalam bentuk permintaan tolab namanya hab. Untuk sendiri li, untuk banyakkan lana. Rabbana habli, Rabbana hablana min azwajina dan seterusnya. Maka beliau minta habli. Dzalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli, ya Allah yang Maha pemberi tanpa batas. Mereka mengatakan aku punya keterbatasan. Aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Dzurriyyatan thayyibah. Ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dari sisimu saja ya Allah. Karena mereka mengatakan mustahil. Tahrif ini lafadznya khususkan ke kita.
Ya Allah, mereka mengatakan aku mustahil sembuh ya Allah. Ya Allah, mereka mengatakan masalahku di rumah mustahil tidak selesai ya Allah. Ya Allah, mereka mengatakan aku tidak mungkin mendapat pekerjaan ya Allah. Ya Allah, mereka mengatakan tidak mungkin masalah selesai. Sedangkan hanya Allah pemberi tanpa batas. Aku meyakini ya Allah. Aku meyakini hanya Engkau yang memberi solusi tanpa batas. Aku mohon solusi darimu saja ya Allah ketika mereka katakan tidak mungkin diberikan. Innaka sami'ud du'a. Perhatikan cara menerjemahkannya. Ini beda dengan terjemahan di tafsir ya. Innaka sami'ud du'a. Sungguh aku meyakini hanya Engkau yang mampu mengabulkan doa. Kalau pada yang maha mengabulkan doa saja, yang maha mendengar doa tidak dikabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Anda tahu apa yang terjadi? Lihat ayat 39-nya, pakai fastajabna. Maka kami langsung kabulkan, nggak pakai jeda. Karena itu besok, kalau nggak di masjid, ya menjelang ba'da asar, boleh jeda sebentar, gitu kan? Tilawah, zikir, istighfar. Nanti menjelang ke maghrib itu enak tuh suasananya. Anda akan dapatkan keheningan tersendiri dalam hati itu. Ada getaran. Memang kadang-kadang ada kesedihan. Tapi juga disertai kebahagiaan. Seperti pertanyaan saudari kita beberapa waktu lalu itu. Ada kesedihan tapi ada kebahagiaan. Setelah itu tiba kemudian ada air mata. Begitu air mata mengalir, sertai dengan doa. Disitulah titik bagaimana Allah memberikan rahmat kepada kita. Minta ampunan, minta kabulkan doa. Maka silahkan lihat bagaimana reaksinya. Ya. Yang di rumah kalau sudah pulang esok misalnya asar mau buka dengan keluarga, ini biasa di akhir-akhir biasanya kalau i'tikaf selesai ya, di antara sahabat juga ba'da asar ada yang keluar ya, kemudian memperbanyak takbir kepada Allah, kemudian baru kembali lagi untuk berzikir memohon ampunan di penghujung menjelang maghrib. Silahkan lakukan di mihrab duduk. Nah ini yang kedua ya. Nah kemudian persiapan setelah itu takbir udah senang. Saya dengan teman-teman tuh dulu masya Allah ya, setiap Ramadan tuh suka teman-teman kabari lagi, ayo yuk masuk yuk masjid gitu. Gak usah pimpin macam-macam, gak usah berjamaah, sendiri-sendiri aja. Sampaikan, ada yang ke pojok, ada yang di mana masing-masing gitu. Ada kebahagiaan tersendiri lah, terutama ketika adzan begitu di puncaknya, air mata mengalir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba kemudian kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadannya sudah selesai. Tapi ada bahagia gitu. Nah, baru setelah itu sirna, ba'da isya kita bisa bertakbir gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang musim dingin aja. Di Indonesia nggak kerasa karena nggak ada musim panas, nggak ada musim dingin. Dapatkan Ramadan, ada anugerah di dalamnya. Boleh jadi Allah ingin membebaskan kita dari semua kungkungan dosa-dosa kita. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan ini nggak diampuni dosanya, bukan saya yang katakan, malaikat langsung yang sampaikan. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, dalam kitabnya Al-Mustadrak, Nabi akan naik ke atas mimbarnya dari tiga tahapan itu. 1, 2, 3. Sebelum naik ke atas mimbarnya, maka setiap bagian jejak yang pertama turun kalimat dari malaikat Jibril. Lihat kalimat pertamanya, bu'dan. Di riwayat lain, raghima'an faranjulin. Liman adraka Ramadhan wa lam yughfar lahu. Akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala orang yang sudah mendapatkan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Sayang. Kalau orang wafat gak dapat Ramadan, dia sudah meninggal, tapi antum hidup, dipilih oleh Allah dapat Ramadan, gak minta ampun, Anda butuh apa lagi? Tiap hari Allah ingin ampuni nih, yang belum minta ampun, malam saya tunggu. Malam gak minta ampun, siang lagi saya tunggu. Sampai 30 hari, gak taubat juga. Dengan cara apa lagi Allah maafkan dosa Anda? Ada saat Anda mengerjakan semua itu, Anda sholat, Anda baca Quran, Anda ibadah, Anda zikir, itu pahalanya senilai paling minimal 83 tahun dikerjakan berturut-turut. Saya tanya pada Anda di sini, siapa yang kuat baca Quran selama 83 tahun berturut-turut? Jadi kalau Anda beramal di malam itu, pahala Anda lebih daripada 83 tahun. Anda baca Quran lebih daripada 83 tahun. Anda sholat lebih daripada 83 tahun. Anda sedekah lebih daripada 83 tahun. Sedekah. Allahu Akbar. Dan yang hebat, Anda istighfar. Maka istighfar itu berpeluang menggugurkan dosa-dosa Anda melewati kadar usia Anda. Itu yang luar biasa. Dan cuma Ramadan. Rahmat diturunkan, berkah diturunkan. Itu luar biasa. Kalau Anda ingin hitung-hitung dosa silahkan. Ya Allah. Saya usia 34 tahun nih. Ampunan 83 tahun. Masya Allah. Kayaknya 1 huruf cukup nih. Nun, 83 tahun, lumayan. Awas, ini tidak mudah memahaminya ya. Kalau Anda belajar tekstual saja, mungkin Anda nggak akan temukan kalimat ini. Anda mesti gabungkan dari berbagai unsur yang lain. Fokus, ini bukan ilmu otak-atik ngarang, bukan. Ya? Lihat baik-baik. Saya mulai dengan nomor 38-nya dulu. Man sama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa
Ramadan, bukan yang lain. Man sama Ramadan, man sama Ramadan. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan, bukan yang lain. Bukan Senin, bukan Kamis, bukan yang Ayyamul Bid, bukan yang lain. Ramadan. Dia lakukan imanan karena yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dia kerjakan dengan serius, sungguh-sungguh. Dia hitung dosa-dosanya karena ihtisab itu terkait dengan makna muhasabah. Muhasabah terkait dengan introspeksi diri. Melihat kekurangan diri kita, menyesali dosa-dosa kita. Maka kalau Anda lakukan dengan serius sambil menghitung menyesali diri disebut dengan ihtisab. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dia koreksi dirinya. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalimat Ramadan disandingkan dengan ghufira lahu, diampuni semua dosa-dosanya. Digugurkan dosa-dosanya. Diampuni semua dosa. Menunjuk semua dosa yang pernah ia kerjakan. Saya mau tanya pada Anda, kalau puasa itu siang atau malam? Yang malam angkat tangan. Yang siang angkat tangan. Tayyib. Wallahu a'lam. Ya? Puasa itu siang. Perhatikan cara memahaminya, awas, fokus. Fokus, setiap kalimat kita ambil maknanya. Siapa yang puasa? Puasa dikerjakan di siang hari. Di bulan Ramadan. Berarti ada siang hari di bulan Ramadan yang berpeluang menghadirkan ampunan-ampunan dari semua dosa. Cuma Ramadan, tidak ada yang lain. Ramadan, panas terik pembakar. Ramadan menghadirkan sengatan yang luar biasa. Ramadan lewat hadis ini menyengat dosa-dosa Anda. Kalau Anda berpuasa dengan benar, maka semua dosa-dosa Anda disengat, dibakar, dihanguskan. Selesai sampai saat itu. Siang Ramadan. Saya tanya pada Anda, kalau siang Ramadan sekali atau 2 kali? Sekali. Yang 2 kali? Bukan sekali, bukan 2 kali. Sebulan. Sebulan. Tadi baru siang. Kalau hari itu ada siang, ada malam, atau siang saja, malam saja? Ada siang, ada malam. Baik, ini baru siangnya Ustaz. Siangnya diampuni, bagaimana malamnya? Tapi hadis yang sebelumnya, nomor 37. Man qama Ramadan. Redaksinya sama. Ramadan, sama redaksinya. Menggunakan kalimat Ramadan. Cuman menunjukkan makna beda. Yang ini sama, yang ini qama. Qama, sama. 1 qama, 2 sama. Ustaz, kok koma sama sama? Kenapa gak koma sama titik? Dalam nilai bahasa, perhatikan pemaknaan kalimatnya. Man qama Ramadhana. Siapa yang menunaikan qiyam di bulan Ramadan? Kata qiyam selalu terkait dengan sholat. Kata qiyam menunjuk pada sholat. Dilekatkan dengan kalimat lain, umumnya menunjuk pada ibadah malam. Ibadah malam. Fokus. Man sama Ramadan. Man qama Ramadan. Yang ini menunjuk siang, ini menunjuk kepada malam. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak qiyam, dia tunaikan qiyam di malam Ramadan. Salat apa namanya? Baik, kita sebut namanya salat tarawih. Begitu Anda kerjakan tarawih di bulan Ramadan, bukankah hukumnya sunnah? Ada rahasia saat Anda kerjakan itu. Lihat kalimatnya. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban. Kalimat yang sama dengan ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang tunaikan qiyam di malam Ramadan, dilakukan yakin karena Allah. Kemudian dia koreksi dirinya. Begitu jeda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jeda, koreksi diri. Ingat dosa-dosanya apa yang dia kerjakan dari siang tadi untuk diampuni pada malam harinya. Makanya Nabi dalam sela-sela itu beliau mengatakan, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Allah, Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Engkau Maha Pemaaf. Aku mengakui banyak salah, padahal Nabi dijaga dari salah. Nabi dijaga dari salah. Tapi Nabi mengatakan aku mengakui banyak salah. Ya. Persis bikin kaget suasana kita. Luar biasa. Banyak salah. Jangankan kita pintu kaget. Nabi dijaga dari salah, bisa mengatakan saya banyak salah. Kita manusia biasa kaget, itu ikut kaget Anda bayangkan. Nah ini Nabi bukan Rasul, bukan tidak merasa banyak salah. Anda. Makanya saat Anda mengatakan gak banyak salah, pintu gak? Diam aja, pintu biasa. Fokus ini baik-baik. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau mencintai orang minta maaf. Saya mohon ampun ya Allah, ampuni saya. Maafkan saya. Di sela-sela rakaat dalam duduknya, Nabi masih berzikir memohon ampunan. Ihtisaban. Ketika kalimat itu turun, lihat kalimatnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Turun ampunan Allah menghanguskan dosa-dosanya pada saat itu. Nih. Kadang-kadang siang baru diampuni, malam udah bawa dosa. Ada yang seperti itu, baru puasa selesai, dosa diampuni. Baru selesai puasa, udah menimbulkan dosa yang baru. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah diampuni dosa kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, tidak seperti dia ya yang tidak puasa bersama kita. Sayang, tidak dapat ampunan Allah. Indah pahalanya. Ya, maka ketika Anda hadir di malam hari ada peluang yang ini. Apa kaitan dengan pembahasan tadi nama Ramadan? Lihat,
kalimat qama qiyam disandingkan dengan Ramadan. Dan kalimat ini dihadirkan dengan ampunan dosa-dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau Anda hanya sekedar melihat tekstual, Anda mungkin bisa katakan ini kan cuma pemaknaan diampuni dosa. Tapi ulama bahasa membahas lebih dalam makna ini. Mereka katakan, makna ini seakan-akan memberikan kesan bahwa dalam Ramadan bukan sekedar ada nuansa terik membakar pada masa itu. Karena tidak setiap orang menunaikan puasa Ramadan dilakukan pada saat panas terik. Oleh karena itu kita menggunakan sistem hijriah. Saking adilnya Allah menggunakan hijriah itu muter waktunya. Dulu mungkin panas, sekarang belum tentu bisa dingin Pak. Karena hijriah itu memberikan kesempatan pada setiap musim untuk mendapatkan Ramadan. Bayangkan kalau mendapatkan Mas'ihi. Hukum puasa hanya menggunakan Mas'ihi. Maka yang musim panas saja tiap waktu. Yang musim dingin aja. Di Indonesia nggak kerasa karena nggak ada musim panas, nggak ada musim dingin. Tapi ketika Anda keluar, konsekuensinya banyak Pak. Musim panas di Arab disebut puasa ibadah. Subuhnya jam 4, maghribnya jam 8. Tapi waktu berputar, kadang semi, kadang musim gugur kharif, kadang masuk ke musim dingin. Begitu musim dingin disebut dengan puasa nikmat. Karena subuhnya jam 7, maghribnya jam 6. Putar. Sekarang orang bertanya, kalau disebut ini musim panas, kok ditunaikan pada musim dingin? Maka bagian kedua mengatakan, jangan lihat musimnya pada saat itu. Tapi ada makna yang ingin dilekatkan di dalamnya. Seperti Ramadan memiliki makna terik yang membakar. Kalau Anda serius saat di bulan Ramadan, siang malam, bisa dibakar dosa-dosa Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda memohon ampunan dari. Paham? Jadi, dari sini kita bisa katakan, lewat hadis ini, bahwa Ramadan, di antara keistimewaannya kenapa disebut dengan Ramadan, Ramadan memberikan peluang kepada kita menghadirkan ampunan setiap harinya, siang dan malam. 30 hari, kurang lebih. Karena itu kita bisa menolak yang mengatakan Ramadan dibagi 3 bagian. Pertengahannya rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya pembebas dari neraka. Pernah dengar hadis itu? Ya, awal Ramadan rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Awal Ramadan pertama adalah rahmat, pertengahannya ampunan. Di ampunan cuma di tengah-tengah. Ya, akhirnya pembebas dari neraka. Hadisnya hadis matruk. Matruk itu tingkat hadis kedua nomor buruk dalam ilmu hadis. Ditinggalkan, semi palsu namanya. Hadis semi palsu. Yang palsu disebut dengan maudhu' namanya. Pantas orang Islam begini, hadisnya diriwayatkan oleh orang mabuk. Maka dari itu para pemabuk tidak diterima hadisnya. Jelas ya? Tayyib. Yang kedua matruk. Matruk diriwayatkan oleh orang-orang yang diduga seringkali berdusta. Dustanya kadang tidak langsung. Ngarang cerita macam-macam. Sehingga kadang-kadang nggak bisa dibedakan mana cerita, mana hadis. Yang terakhir maudhu'. Kalau yang maudhu' ini memang sudah berniat bikin hadis palsu. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan ini nggak diampuni dosanya, bukan saya yang katakan, malaikat langsung yang sampaikan. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, dalam kitabnya Al-Mustadrak, Nabi akan naik ke atas mimbarnya dari tiga tahapan itu. 1, 2, 3. Sebelum naik ke atas mimbarnya, maka setiap bagian jejak yang pertama turun kalimat dari malaikat Jibril. Lihat kalimat pertamanya, bu'dan. Di riwayat lain, raghima'an faranjulin liman adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala orang yang sudah mendapatkan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Sayang. Kalau orang wafat gak dapat Ramadan, dia sudah meninggal, tapi antum hidup, dipilih oleh Allah dapat Ramadan, gak minta ampun, Anda butuh apa lagi? Tiap hari Allah ingin ampun ini, siang. Belum minta ampun, malam saya tunggu. Malam gak minta ampun, siang lagi saya tunggu. Sampai 30 hari, gak taubat juga, dengan cara apa lagi Allah maafkan dosa Anda? Terlaluan. 3, ini bagian terakhir. Bismillah. Ini unik kitabnya ini ya, cukup menarik. Wa huwa matarun ya'ti ayyamal kharif. Ma'khudun min ar-ramdi wa huwa matarun ya'ti ayyamal kharif. Wa yusamma ash-shahru fihi li'annahu silul abdan min al-atham. Baik. Kalau hujan itu baik tidak? Baik. Tahan baik-baik, tahan sebentar, tahan. Jika tempat Anda turun hujan, kemudian dengan hujan itu kotoran bersih, disapu, hujannya bagus tidak? Baik tidak? Baik, jika di tempat Anda turun hujan, tiba-tiba hujannya menghadirkan banjir. Banjirnya masuk ke rumah Anda, membawa kotoran-kotoran. Baik, hujannya baik tidak? Baik. Alhamdulillah. Banjirnya baik tidak? Tidak. Hujannya baik? Baik. Hujan berasal dari mana? Langit. Baik. Hujannya bagus? Bagus. Banjirnya bagus? Tidak. Banjir berasal dari mana? Hujan. Air. Baik. Tahan sebentar. Anda mesti bedakan antara banjir dengan hujan. Itu berbeda. Karena hujan saat diturunkan, itu tidak pernah disebut dalam Quran kecuali dalam bentuk rahmat. Ghaithun, sesuatu yang menghadirkan manfaat. Quran surah 31 ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Hanya Allah yang Maha tahu tentang waktu terjadinya kiamat dan bagaimana Allah menurunkan hujan. Ada yang mengartikan mengatur cuaca, ada yang mengartikan menurunkan hujan.
Dan bahasanya bukan menggunakan yunzil. Kalau yunzil itu rata. Yunzil, rata semua. Jadi kalau Allah katakan wa yunzilul ghaith, maka ketika hujan di bumi turun, semua hujan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Maroko sampai Merauke. Dari Eropa sampai dengan ke Amerika, semua hujan. Dan kalau di sini deras, semua deras. Tapi kalau pakai yunazzil, itu tadarruj. Munajjaman. Ada tahapan-tahapan dan kadarnya diatur sesuai dengan kebutuhannya. Kok bisa? Pakaian hujan. Hujannya gerimis. Galaksi hujan deras. Nyampe ke villa dikit, gak hujan. Masya Allah. Saya pernah di Tripoli itu. Satu tempat Pak. Cuman selapang sejalan ke depan begini. Yang satu hujan, satu enggak. Ada sebagian teman Masya Allah. Hujan ya. Hujan. Dia enggak hujan di sebelah situ. Ya. Begitu selesai bilang. Hujan ya. Hujan ya. Hujan ya. Tiba-tiba hujannya datang ke tempat dia. Iya tuh. Yunazzil. Jadi ketika Allah turunkan hujan, kalimat yang menggunakan ghaith. Ghaithun. Ghain. Ya. Ta. Ghaithun. Tidak disebut kata ghaith kecuali sesuatu yang menurunkan keberkahan. Sesuatu yang menurunkan manfaat. Kalau Anda ingin minta keberkahan, minta manfaat, maka tambah ista di depannya. Ghafara, ampunan. Minta ampun, istaghfara. Ada yang berdoa, ada yang ibadah, ada yang mengerjakan dengan sedekah, macam-macam. Dengan sedekah berharap ada manfaat. Dengan berdoa minta manfaat dan sebagainya. Jadi kalau melakukan istighatsah, maka caranya pun diatur. Seperti apa yang tidak bertentangan dengan rahmat. Anda minta rahmat dari Allah, tapi meminta dengan cara yang tidak disukai oleh Allah. Bagaimana rahmat itu bisa turun? Maka dari itu ketika Anda katakan istighatsah itu tandanya minta manfaat, minta kebaikan. Perhatikan, Ramadan disebut dengan rambu, hujan yang turun. Hujan disebut dengan ghaith, rahmat yang diturunkan. Maka ulama yang ketiga mengatakan, kenapa disebut dengan Ramadan? Superlatif, Ramadan. Karena banyak rahmat diturunkan saat Ramadan. Seperti hujan dengan curah yang turun, saat Ramadan curahan rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun. Saya tanya pada Anda, amalan apa yang kita kerjakan kelihatan ringan tapi pahalanya paling banyak? Anda yang bisa jawab, saya berikan hadiah. Tidak bisa jawab? Beri hadiah. Ya? Sedekah. Ada yang lain? Ingat, setiap dijawab jawaban salah, maka Anda harus amalkan apa yang Anda sebutkan. Sedekah, salah jawabannya, Anda mesti sedekah. Ya? Baca subhanallah. Tahan sebentar. Paling gampang, baca Quran. Karena setiap Anda bacakan Al-Quran, setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan Ramadan, kaidahnya sudah berbeda, bukan 10 lagi. At-Tirmidzi nomor hadis 2910, itu nggak berlaku saat Ramadan. Karena yang berlaku hadis qudsi di kitab Siyam nomor hadis yang pertama. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu ditunaikan untukku, aku yang spesial memberikan pahalanya langsung. Wal hasanatu bi asyri amsalha, minimal 10 kali lipat hari biasa. Anda bisa bayangkan saat Ramadan, Anda baca Quran setiap hari, Alif Lam Mim 30. Ramadan ukurannya sudah tidak seperti itu lagi. Paling minimal 10 kali lipat. 30 kali 10, 300. Itu paling minimal. Banyak lagi, banyak lagi. Rahmat itu turun saat Ramadan. Baik, yang kedua. Anda kalau malam suka tahajud? Insya Allah. Baca Al-Quran? Insya Allah. Berdoa? Insya Allah. Istighfar? Insya Allah. Berdoa supaya Madrid menang. Istighfar, Kaat Munchen kalah. Ya kan? Itu tidak pada tempatnya. Berdoa dalam kehidupan untuk akhirat Anda. Baik, istighfar dalam kesalahan dunia Anda. Supaya dibawa pulang menghadap ke Allah dengan keadaan yang terbaik. Fokus baik-baik. Ada saat Anda mengerjakan semua itu, Anda sholat, Anda baca Quran, Anda ibadah, Anda zikir, itu pahalanya senilai paling minimal 83 tahun dikerjakan berturut-turut. Saya tanya pada Anda di sini, siapa yang kuat baca Quran selama 83 tahun berturut-turut? Mas jaket merah, kuat? Oh, mau permisi, maaf saya kira kuat. Permisi, saya tidak kuat. Ya. 83 tahun. Tuh, saking tidak kuatnya cepat pengen keluar. Fokus ini, fokus. 83 tahun. Kuat gak? Gak makan, gak minum, gak ngobrol, baca Quran aja. Baik, ada satu kemuliaan cuma di Ramadan, bukan yang lain. Dicurahkan, luar biasa, rahmat, pahala luar biasa. Begitu Anda baca Quran, paling minimal 83 tahun nilainya. Jadi begitu Anda baca, walaupun cuma 3 huruf, Alif Lam Mim, seakan-akan baca Alif Lam Mim 83 tahun tanpa henti. Itu paling minimal. Kapan waktunya? Cuma Ramadan. Bahkan disebutkan langsung keutamaannya. Waktunya cuma malam. Kalau malam biasa disebut dengan lail. Tapi kalau malam yang punya keistimewaan, tambahkan tak di ujungnya menjadi lailah. Lail, malam. Di malam ini ada keistimewaan, tambahkan tak di ujungnya. Sifat yang menunjukkan keistimewaan di malam itu. Lailah. Baik. Inna anzalnahu fi lailah. Bukan lail.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min. Malam Al-Qadar itu kemuliaannya lebih dari, bukan sama dengan, lebih dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan saja ada yang menghitung 83 tahun, ini lebih dari. Jadi kalau Anda beramal di malam itu, pahala Anda lebih daripada 83 tahun. Anda baca Quran lebih daripada 83 tahun. Anda sholat lebih daripada 83 tahun. Anda sodakoh lebih daripada 83 tahun. Sodakoh. Allahu Akbar. Dan yang hebat, Anda istighfar. Maka istighfar itu berpeluang menggugurkan dosa-dosa Anda melewati kadar usia Anda. Itu yang luar biasa. Dan cuma Ramadan. Rahmat diturunkan, berkah diturunkan. Itu luar biasa. Kalau Anda ingin hitung-hitung dosa silahkan. Ya Allah. Saya usia 34 tahun nih. Ampunan 83 tahun. Masya Allah. Kayaknya satu huruf cukup nih. Nun. 83 tahun. Lumayan. Kurang makanan deh. Paham? Saya tutup. Karena itulah Nabi menyampaikan cuma Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dengan segala rahmat diturunkan. Hadisnya An-Nasai, nomor hadis 2106, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib, nomor hadis 999. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan." Akan tiba pada kalian Ramadan. Atakum Ramadan, akan tiba pada kalian Ramadan. Begitu menyebut Ramadan, selanjutnya syahrun mubarak. Bulan yang di dalamnya banyak keberkahan diturunkan. Banyak keberkahan diturunkan. Nah, itu luar biasa. Ramadan, sekalipun kita minta sedikit, bahkan kita berisyarat, dosa digugurkan. Ini persis sebelum Ramadan, baru kita melihat tulisan digugurkan. Cuman masalah utamanya, saya nggak minta dihapus gitu. Ya. Mana caranya? Agak repot Sen. Astagfirullah. Maksud saya begini, saya mau nangin lagi tadi begini. Ada yang kosong ini mau saya terangkan. Saya sarankan pada Anda, saat Ramadan banyak istighfar Anda. Khair insyaallah. An-Nasai nomor hadis 2106. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib nomor hadis 999. Atakum Ramadan, akan tiba pada kalian Ramadan. Syahrul mubarak, sebulan bukan sehari 2 hari. Sebulan itu akan banyak keberkahan diturunkan. Syahrun mubarak. Syahrun mubarak. Sebulan itu ada banyak keberkahan diturunkan. Rahmat yang turun, manfaat yang turun. Bahkan luar biasa. Ada rahmat yang melampaui keimanan. Bahkan ada rahmat yang langsung menembus orang-orang yang bahkan belum beriman. Bukankah pada saat itu rahmat dalam urusan dunia diturunkan? Coba, bukankah saat buka Anda cari kolak? Bukankah saat menjelang Ramadan Anda cari pakaian? Anda cari bukaan, yang jualan bukannya siapa? Apa semua orang beriman yang jualan? Tidak. Kadang non-muslim jualan kolak. Anda bisa bayangkan, non-muslim yang jualan timun surinya. Baik, dan seterusnya. Jadi ada nilai kemuliaan terbentang di sini. Ya. Makanya saya sarankan orang-orang beriman yang maksimalkan. Ada yang jualan beras, jualan macam-macam dan sebagainya. Hidupkan suasananya dan ada keindahan tersendiri di sini. Bahkan kalau Anda betul-betul menjalaninya, demi Allah saya katakan, begitu di penghujung Ramadan, Anda akan banyak menangis. Karena Anda akan kehilangan momentum itu dan menunggu lagi 11 bulan yang berikutnya. Karena itu banyak sahabat, seringkali mereka menangis di akhir Ramadan. Karena belum tentu berjumpa dengan Ramadan yang selanjutnya. Sedangkan kemuliaan itu hanya terbatas pada masa-masa ini saja. Ini baru pengantar. Kita belum bahas isinya. Karena semua yang mendapatkan ini semua, seluruhnya rahmat, ampunan, keberkahan, tidak semua orang bisa mendapatinya. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Karena di awal jumpa kita, setiap ibadah terikat dengan syarat dan ketentuan. Nah, kita mesti belajar apa syaratnya, apa ketentuannya, dan apa turunan-turunannya. Insya Allah, dalam pembahasan itu, saya nanti seperti pernah saya sampaikan sebelumnya, ada konten. Bukan hal yang biasa, yang nanti kami sampaikan di 2 hal berbeda. Pertama di Trans TV nanti, menjelang buka, insya Allah kami bahas, ada kultum, barangkali 5 menit tapi isinya sangat padat. Saya tidak punya kemampuan untuk membuat Anda tertawa dan sebagainya. Tapi 5 menit ini kita berikan konten yang membuat Anda bisa paham kenapa Anda mesti puasa. Hari ini kerjakan apa, besok amalan apa. Jadi kami turunkan sepanjang 30 episode yang membimbing Anda setiap hari untuk beramal. Jadi kerjakan ini kerjakan ini, amalan Nabi ini, rencanakan ini, evaluasi ini dan seterusnya.
Jadi kalau Anda memang ingin belajar, silahkan. Tapi kalau ingin mencari yang lain juga tidak ada masalah. Yang penting semuanya melengkapi pemaknaan di Ramadan kita. Jelas? Baik, jadi dalam Ramadan adakah ampunan? Ada rahmat? Rahmatnya setiap hari? Ataukah hanya 10 hari pertama? Setiap hari. Setiap harinya siang atau malam saja? Siang malam. Di situ ada ampunan Allah? Ada. Di situ ada curahan keberkahan? Di situ ada surga kita? Jadi sangat bodoh kalau orang diberikan Ramadan, tapi dia tidak menyukainya. Hanya orang yang sudah bercita-cita tidak akan ke surga, yang menghilangkan esensi Ramadan dalam kehidupannya. Hanya orang yang dalam bahasa Nabi tidak pengen ke surga, yang mengabaikan Ramadannya. Saya katakan pada Anda diberikan Ramadan karena kasih sayang Allah. Belum tentu bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Karena itu, niatkan dengan baik, rencanakan amalan kita, semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Like and subscribe.